Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin Rumi, tinggal di Palembang, dari Fakultas Teknik, Prodi Arsitektur kelas B. Saya akan menjelaskan sumber hukum Islam sebagai tugas ketiga dari AIK 1. Mulai dari yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Lalu kedua, fungsi dan peranan Al-Quran, yaitu sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai mukjizat, sebagai pedoman hidup, dan sebagai korektor dan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Ketiga, nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran ada 6, yaitu Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikru, Al-Mu'izhah, Al-Hudah, dan Asy-Syifa. Keempat, cara turun Al-Quran. Para ulama ulum Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam 2 periode, yaitu periode Makkiyah, ialah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan kedua, periode Madaniyah, ialah ayat-ayat yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Ayat-ayat Al-Quran dalam 2 periode itu diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun sejak beliau diangkat menjadi Rasulullah SAW. Kelima, sejarah pengumpulan Al-Quran. Pertama, pada masa Rasulullah SAW, cara pengumpulannya dengan dihafal oleh para sahabat dan ditulis seperti pada daun pelepah kurma, kulit kambing, dan sarana sederhana lainnya. Kedua, pada masa Abu Bakar Siddiq. Pada masa ini terjadi setelah Rasulullah SAW wafat dan terjadinya perang yang mengakibatkan 70 orang hafiz wafat. Lalu Abu Bakar memerintahkan kepada para qurra, yaitu hafiz, untuk mengumpulkan Al-Quran yang dipanitiai oleh Zaid bin Sabit yang berpedoman pada hafalan dan tulisan para sahabat. Ayat demi ayat disusun sesuai dengan petunjuk Nabi, tetapi belum diurutkan. Ketiga, pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran sudah dibukukan surat demi surat, disusun sesuai dengan ketentuan Nabi SAW dan menggunakan sistem penulisan yang dapat menampung seluruh qiraat yang benar. Disalin beberapa kopi dan dikirimkan ke pusat pemerintahan Islam. Kemudian naskah Al-Quran dikirimkan ke Makkah, Suriah, Kufah, Yaman, dan Bahrain. Keenam, pengertian As-Sunnah. As-Sunnah adalah penafsiran terhadap ajaran Al-Quran, yaitu merupakan implementasi realistis serta ideal dalam Islam. Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah merupakan pengejawantahan Al-Quran dalam sebuah ajaran Islam. Ketujuh, macam-macam sunnah. Macam-macam sunnah dikelompokkan menjadi 3 pandangan, yaitu dari bentuknya, dari jumlah perawi, dan dari kualitasnya. Pertama, as-sunnah ditinjau dari bentuknya ada 3, yaitu kauli, fi'li, dan takriri. Kedua, as-sunnah ditinjau dari jumlah perawi, ada 2, yaitu mutawawir dan ahad. Ketiga, as-sunnah ditinjau dari kualitasnya, ada 3, yaitu sahih, hasan, dan dhaif.
Kedelapan, kedudukan dan fungsi as-sunnah. Status hadis sebagai sumber hukum Islam menurut jumhur ulama adalah posisi kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 3, yaitu pertama, bayan tafsir, yaitu hadis yang menerangkan ayat-ayat yang sangat umum. Kedua, bayan takrir, yaitu hadis yang berfungsi untuk memperkokoh pernyataan di dalam Al-Quran. Ketiga, bayan tasyiri, berfungsi menetapkan hukum yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran. Kesembilan, pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata jahada, berarti berusaha sungguh-sungguh. Sedangkan menurut Mukti Ali, ijtihad adalah berusaha sekeras-kerasnya untuk membentuk penilaian yang bebas tentang sesuatu masalah hukum berdasarkan isyarat-isyarat Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir, metode ijtihad. Metode ijtihad dalam hukum Islam ada 9 metode, yaitu ijma', qiyas, istihsan, masalihul mursalah, istihab, urf, sadzui zariyah, qaul al-sahabi, dan syar'u man qoblana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sumber hukum Islam. Bila ada kata-kata yang salah atau membuat saudara marah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.